Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan Karim, sahabat fatayat NU Kedung Murah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya bisa menyukai Ramadan tahun ini 1445 Hijriah dengan keadaan yang sehat walafiat. Apa kabar semua sahabati? Alhamdulillah. Sahabati fatayat yang dirahmati oleh Allah, semoga pada kesempatan kali ini kita semua bisa menjalani ibadah puasa dengan keadaan yang sehat walafiat, dan sampai akhir nanti kita dipenuhi dengan keberkahan ilmu, keberkahan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tim Fordav Kedung Murah, Fatayat NU Kedung Murah, untuk saat ini akan mengadakan sharing santai, ngobrol bersama dengan narasumber kita, Ibu Hurin Ain Al-Hafidhah. Beliau adalah tim Fordav dari ranting Fatayat NU Kedung Murah. Katanya, kalau tak kenal maka tak sayang. Monggo Bu, diperkenalkan dulu. Kalau saya sendiri ya, saya perkenalan dulu juga. Nama saya Nuriana Askasari, saya wakil ketua dari pimpinan ranting Fatayat NU Kedung Murah, dan juga tim Fordav dari Fatayat NU Kedung Murah. Monggo Ibu, silakan sahabati. Karena usianya masih muda, makanya juga sahabati. Walaupun monggo, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabati semua, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka bulan Ramadan, dalam rangka majelis thalathul ilmi. Ini ngoten nggih? Nggih. Bersama Ibu Wakil Ketua Ranting Kedung Murah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ngobrol bareng. Perkenalkan, sambut kenal kabeh jane yo. Nama kata sayang. Saya Hurin Ain dari Kediri asalnya. Kesibukan sehari-hari yaitu ibu rumah tangga, alhamdulillah, mengupayakan lari-lari alik. Semoga kita semua diberi kesehatan, dapat meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama membahas tentang ibadah kita sehari-hari, temanya sholat jamaah. Bagaimana Ribon? Kita mulai sholat jamaah. Nah, kita semuanya sehari-hari melakukan sholat jamaah tentunya ya. Entah itu di masjid, entah itu di musola, entah itu di rumah sendiri dengan suaminya, anaknya. Nah, kadang kalau dalam sholat berjamaah itu kita kan nggak ngerti. Kalau di musola, kalau di rumah sih sakit tentenan, istilah bahasa Trenggaleknya tentenan. Tapi kalau di musola kan kita harus mengikuti imam. Tapi sholatnya kita nanti jadi makmum yang apa? Kan makmum itu sendiri ada beberapa macam ya, ada beberapa macam. Mungkin ini bisa dipunyai terangkan sendiri, punyai sampaikan biar sahabat semuanya juga bisa mengerti. Oh ternyata selama ini kalau saya mau berjamaah, kalau ketinggalan bacaan ini, oh saya sudah termasuk makmum yang apa? Betul ya? Monggo, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajatan. Sholat jamaah itu lebih utama
daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Selain hadis di atas, banyak sekali hadis yang menerangkan tentang keutamaan, tentang fadilah jauh-jauh kiai, tentang fadilah sholat jamaah. Sholat jamaah sendiri niku hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad niku sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan. Ada sebagian ulama menghukumi sholat jamaah niku fardu kifayah. Fardu kifayah niku fardu yang apabila sebagian orang telah menjalankan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Seperti sholat jenazah, mengurusi mayit, maka niku nggih. Lah yang bisa menggugurkan fardu kifayah niki kaum laki-laki. Apabila yang sholat jamaah sebagian kaum niku mek tiang perempuan belum gugur kewajibannya, belum gugur fardu kifayahnya. Dalam sholat jamaah sendiri banyak sekali syarat rukun, syarat sah, dan kesunah-kesunahan yang harus kita perhatikan. Sebagai dalam sholat jamaah tentunya ada imam ya, ada imam dan ada makmum. Makmum niku syaratnya, salah satu syarat makmum niku adalah niat menjadi makmum. Jadi seorang makmum harus niat makmuman. Kalau tidak niat makmuman, maka jamaahnya boten sah. Jadi boten mendapatkan fadilahnya, pahalanya jamaah. Sedangkan imam boten kedah niat. Imam tidak harus niat menjadi imam. Sah saja. Jadi jenengan tekom nderek teng wingkinge tiyang pengen jamaah, aku niat makmum iki. Jenengan sampeyan sudah mendapatkan fadilahnya jamaah meskipun imamnya tidak niat menjadi imam. Salah satunya syarat lagi seorang makmum niku harus mengikuti gerakannya imam. Jadi kudu melok imam rukuk niku, mboten eleh disi atau berbeda gerakan lain mboten paham. Jadi mengikuti gerakannya imam. Otomatis harus mengetahui gerak-geriknya imam. Pengen mengikuti kan harus mengetahui. Baik secara langsung ataupun dengan melihat jamaah di depannya ataupun dengan suaranya imam. Sebagai makmum ada kalanya makmum niku dinamakan makmum muwafiq. Makmum muwafiq niku Bu, sahabati, makmum muwafiq niku makmum yang mengikuti imam dari awal. Jadi dia dari awal sholat. Jadi dia nemoni, mengetahui Fatihahnya imam. Sebagai makmum muwafiq harus menyempurnakan Fatihahnya. Jadi seorang makmum muwafiq harus menyelesaikan ataupun menyempurnakan bacaan surat Fatihah. Dalam sholat rukun qauli itu ada 4 ya. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah, membaca surat Fatihah. Tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, dan salam. Jadi keempat macam bacaan ini wajib dalam sholat, baik dia menjadi imam ataupun makmum ataupun sholat sendiri. Lah makmum muwafiq niku harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya, harus menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Semisal seorang imam itu kadang seperti dalam sholat tarawih nggih, niku rakaat kedua bacaannya cepat, suratnya pendek. Jadi bagaimana seorang makmum apabila tidak selesai bacaannya? Sebentar. Kapan seorang makmum sebaiknya membaca Fatihah? Jadi ketika sholat jahar nggih, rakaat 1 2 dalam sholat jahar, seorang makmum niku disunahkan mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Jadi sunah mendengarkan ketika imam baca Fatihah, sunah mendengarkan. Dan sunah membaca amin bersamaan dengan imam. Jadi ketika ada seorang imam mengucapkan waladhdallin, ketika makmum membaca amin beserta bersama-sama dengan imam, malaikat niku nggih nderek ngamin. Jadi kan niku doa nggih, shiratal ladzina
ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ketika makmum membaca amin bersamaan dengan imam, malaikat juga mengamini doanya itu. Sunnah mendengarkan itu kalian membaca amin. Nah, ketika selesai niku baru makmum membaca Fatihah. Nah, masalahnya kadang imam niku suratnya mek pendek pun Allahu ahad Allahu samad. Niku mboten cekap nggih dengan maca Fatihah. Selongtolan, sedangkan Fatihah niku syarat-syaratnya harus didengarkan, harus semuanya krungu, kupingnya awake dhewe krungu. Jadi mboten pareng dibatin, harus diucapkan meskipun keliru. Terus banyak sekali syarat-syaratnya Fatihah itu. Bagaimana solusinya? Jadi makmum muafik tetap harus menyelesaikan Fatihahnya. Meskipun imam sudah rukuk, awake dhewe selesai Fatihah, kudu diterus nih. Gak selesai Fatihahnya. Selama tidak tertinggal 3 rukun fi'li. 3 rukun fi'li, rukuk, i'tidal, terus sujud yang pertama. Selama tidak tertinggal 3 rukun fi'li ini tuh jamaahnya tetap sah. Jadi selama imam belum bangun dari sujud yang pertama, makmum bisa mengikuti imam, mengikuti tasik, jamaahnya tetap dihitung sah, 1 rakaat. Tapi ketika imam sudah bangun dari sujud, makmum kok belum selesai Fatihahnya, maka jamaahnya batal. Seorang makmum harus niat mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam. Lek mboten niat memisahkan diri, imam wis dhisik awake dhewe panggah ngelok jamaah, kita masih mengikuti jamaah, nanti sholatnya jamaah batal, sholat kita bisa jadi batal juga. Terus solusinya, ketika seorang imam bacaan suratnya pendek, terus seorang imam cepat membacanya, makmum niku lambat, mungkin nanti nggih makmum lambat membaca Fatihahnya sudah tua atau pripun ngoten. Solusinya kesunahan mendengarkan Fatihah imam itu mboten napa-napa, mboten dilakoni. Jadi ketika imam mulai Fatihah, mungkin di tengah-tengahnya kita juga mulai membaca Fatihah. Ketika imam waladdallin, kita juga tetap membaca amin. Mboten napa-napa. Di sela-selani amin juga tidak apa-apa. Lalu dilanjutkan membaca Fatihahnya. Jadi ini sebagai solusi agar Fatihahnya makmum bisa sempurna. Kadang di rakaat ketiga, rakaat keempat, sing boten jahar, niku imam bacaan Fatihahnya cepat, makmum alon-alon. Yang boten sami ya, Mbak. Ukuran yang baca Fatihah kadang boten sami. Solusinya apa? Tidak ngoten ya, rada cepet. Makmumnya rada cepet mengikuti biasanya imam. Selama tidak tertinggal 3 rukun fi'li tadi, tetap makmum harus menyempurnakan, makmum muafik gitu, menyempurnakan bacaan Fatihahnya, terus langsung mengikuti imam. Boten napa-napa, tetap dianggap jamaahnya sah. Ngoten Bu. Kami beres. Insyaallah saged nggih. Maaf ya, seperti selontolan dan terus. Boten napa-napa, sama saja. Ini tiba sampai ngoten ya, Mbak ya. Itu makmum muafik. Makmum muafik. Terus yang selain makmum muafik mungkin ada. Terus selanjutnya berbeda lagi kan makmum masbuk. Ya, biasa kalau dia sering dari makmum masbuk ya kan. Sering kami. Kita ketahuan sering insyaallah. Makmum masbuk itu makmum yang tidak mengikuti imam dari awal. Dia datang imam sudah selesai bacaan Fatihah. Dan ngoten nggih, jadi imam suratnya pendek karek titik lagi dugi makmum. Nah, tripon makmum niku bisa dikatakan makmum masbuk niku bisa mendapatkan 1 rakaat apabila dia menemui tumakninah rukuk bareng imam. Jadi dia sik nemoni imam rukuk tumakninah, dia nggih sah. Terus
Fatihah pripun Bu? Fatihah mboten kedah sempurna. Jadi Fatihahnya makmum masbuk niku ditanggung kali imam untuk rakaat yang dia masuki tadi. Nggih, rakaat yang ketinggalan tadi. Jadi sebaiknya kalau ada makmum masbuk datang, imam sudah membaca surat pendek, langsung mawon takbiratul ihram, terus membaca Fatihah semampunya. Ketika imam rukuk langsung ikut rukuk. Harus ikut tumak ninah bareng imam. Ketika sudah ikut tumakninah bareng imam, niku sudah dihitung 1 rakaat. Kadang tiyang niku nggih enten teko nyuwusake Fatihah terus kedol nyala ketinggalan ngoten niku. Tapi memang masbuk seharusnya seperti itu. Jadi tidak harus menyempurnakan Fatihahnya, tapi yang penting ikut tumakninah rukuk bareng imam. Niku sudah dihitung 1 rakaat. Ngaten. Pripun? Mungkin ada yang belum dipahami. Paham apa dari Kalau bisa dipahami semuanya. nggih. Ini nanti ada sesi pertanyaan dari teman-teman yang sempat kami kumpulkan di WA ini. Ya mungkin nanti Bu Ye bisa menjawab sedikit-sedikit gitu. Saya bacakan dulu. Ini ada pertanyaan yang masuk dari sahabati. Bagaimana pahala makmum masbuk dengan makmum yang bukan masbuk? Nah, pahala jamaah tadi kan 27. Tadi ya juga pripun. Mungkin kebanyakan yang nggak masbuk nih Bu. Bingung aku kok sanuke aku kok ora pahala belas. Mungkin kekhawatiran ya. Itu semua ulama sepakat makmum masbuk itu tetap mendapatkan pahalanya sholat jamaah 27 derajat. Meskipun dia itu menemui imam ketika tahiyat akhir. Jadi dia tetap mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Tapi tentunya di bawahnya makmum muafir. Mesti tonggak ya Allah adil. Terus yang Allah niku nggih adil, enten sing mencatat sendiri. Aku muafir. Malaikat niku mboten sari. Jadi ketika panjenengan mendapati imam niku wis ketinggalan, tak usah daripada masbuk sholat dhewe. Mboten, tetap masbuk niku tetap mendapatkan fadilahnya sholat jamaah. Pahalanya sholat jamaah. Jadi tetap dianjurkan mengikuti imam meskipun masbuk. Tetap berjamaah. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah makmum masbuk sholat sunnah terkhusus sholat Idul Fitri lah, misalnya sholat tarawih, nah itu masih bisa? Ada yang bertanya seperti itu dari teman-teman sahabat kita. Maksudnya masih bisa niku mengikuti nanti seperti jamaah-jamaah tambahin lagi. Sakit mawon, monggo bisa. Jadi sholat Id niku ya. Takbirnya yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Ketika kita masbuk pripun? Ya mengikuti ketika dapat 1 rakaat ya. Berarti kita nambah 1 rakaat yang kedua. Berarti takbir kita 5 kali. Takbirnya 5 kali ya. Nggih, sesuai. Jadi rakaat berapa kita dapat dengan imam 1 rakaat, berarti kurang 1 rakaat. Ya rakaat kedua itu yang kita ikuti tata caranya. Jadi ketika nambah 1 rakaat, berarti kita melakukan takbirnya 5 kali. Sakit mawon. Semua sholat jamaah bisa saja berjamaah. Semua sholat sunnah bisa dibuat berjamaah meskipun tidak disunahkan. Biasanya seperti sholat duha ya. Sholat duha itu tidak disunahkan berjamaah. Yang disunahkan berjamaah itu sholat taraweh, sholat id, itu sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Tapi ketika di pondok-pondok untuk mentarbiyah, jenengan ada putra alit tidak sholat sunnah bareng duha, tidak sholat sunnah qadha'il hajat, itu betul nopo-nopo. Macam untuk mentarbiyah. Nek sarang-sarang kan semangat gitu. Nang langgar sarang-sarang sholat tasbih, keamalan-amalan ngoten niku. Sholat sendiri bisa, tapi ketika lebih semangat, nah
enek kancane lek dhewe ya rasa-rasen sholat tasbih. Kenapa-napa. Tetap ketika masbuk kita tetap mengikuti tata caranya rakaat yang selanjutnya. Maka insyaallah. Siap. Ini spesialis masbuk kayaknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya sholat berjamaah namun suara imam tidak terdengar ke makmum? Bagaimana hukumnya sholat berjamaah namun suara imam tidak terdengar ke makmum? Makmum mungkin makmum yang belakang apa yang depan ya ini? Yang bertanya kok enggak? Syaratnya jamaah diantaranya itu antara imam dan makmum harus satu tempat. Jadi gak oleh imamnya di sini, makmumnya yang jowo ke dewi. Makmumnya semua banyak sampai jowo kok tenang-tenang. Tapi makmumnya satu atau makmumnya di belakang langsung benar. Ketika tidak mendengarkan suara imam niku maksudnya imam bacaannya diri. Mungkin jenengan di belakang ataupun di depan tapi imam diri, tapi kan bisa melihat gerakannya. Asal bisa melihat gerakan imam melalui makmum di depannya, ini mboten apa-apa. Tetap asalkan tetap mengetahui gerak-geriknya imam itu tadi, meskipun suaranya mboten mireng. Jadi jenengan erwe waktunya ruku, waktunya sujud itu dari makmum depannya mboten apa-apa. Meskipun tidak mendengarkan suara imam, tetap sah. Alhamdulillah. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat yang lain, bagaimana penataan shaf berjamaah putra dan putri? Kadang ada yang bersambungan, kados biasanya, terus ada yang di belakang, mungkin yang ada masjid besar, tentu ada yang di belakang. Monggo. Penataan shaf itu pertama depan laki-laki, terus anak laki-laki, terus kalau ada khunsa itu yang mempunyai kelamin ganda itu khunsa, terus belakang perempuan. Itu sunai mungkin. Itu ketika dalam satu ruangan, tiada makmum laki-laki dan anak makmum perempuan khunsa. Urutannya begitu, laki-laki, anak-anak laki-laki, khunsa, terus perempuan di belakang. Dalam satu ruangan. Ketika perempuan sudah di lain ruangan ataupun ada satirnya, itu boleh di sampingnya laki-laki. Enten ulama mengatakan terus dawuh ning ngoten. Makanya dalam setiap masjid niku Mbak, biasanya perempuan di ruangan sendiri tapi samping. Ngoten nggih. Saged nanti. Jadi tidak harus di belakang. Menyesuaikan kondisinya masjid kan ngoten. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana hukum sholat berjamaah dengan shaf yang renggang? Kadang sampai berjarak selembar sajadah. Mungkin pengalaman yang dulu ya, itu waktu COVID. Nah, itu kan harus berjarak, itu karena ada aturan COVID, mungkin seperti itu. Ada udur, ada udur. Setelah itu sekarang kok semakin ya sudah kebiasaan seperti itu. Terus bagaimana itu? Ya, jamaahnya tetap sah meskipun shafnya rendah-rendah, tapi tidak mendapatkan fadilahnya shaf. Jadi ada aturan shaf, sunahnya shaf betul. Tidak mendapatkan fadilahnya shaf, pahalanya shaf harus rapat, tapi jamaah tetap sah. Berarti jamaahnya tetap sah, tapi fadilahnya itu oke sih ya. Hanya sebaiknya shaf itu rapat. Mungkin tiap orang kan ya beda-beda, mungkin ada yang kalau sudah ada aturan dari mushola didapatkan shafnya, tapi kadang tetap ada orang yang tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Terus pertanyaan berikutnya, apakah wanita boleh mengeraskan suara ketika menjawab amin? Boleh toh kita nyanyi-nyanyi aja boleh, kalau menjawab amin tidak boleh. Jadi ada yang bertanya juga, bagaimana hukum wanita itu sholat jamaah di masjid? Sebaiknya hukumnya wanita itu sholat lebih utama sholat di rumah. Sholat di rumah itu lebih utama bagi wanita.
Tapi tidak makruh, tidak ada yang melarang wanita itu sholat di masjid ataupun musola. Jadi boleh. Selama tidak ada fitnah. Fitnah niku nopo? Fitnah niku ya kayak menjadi gosip lah ngoten. Ada orang cuantik keluar rumah ke masjid. Nah itu jadi gosip. Niku jenenge fitnah keluar wong ayu yang masjid kaya ngoten. Niku jenenge fitnah. Lah sakniki ke mall biasa gitu Bu. Nah, masa ke masjid tidak boleh. Jadi melihat lingkungannya. Mungkin datang Arab atau dengan kita ke pasar biasa, ke mall biasa, otomatis ke masjid ya boten apa-apa. Mengeraskan suara angin kok. Menyanyi sholawat itu boten apa suara boten termasuk aurat ada ya. Wanita banyak ya sholawat, menyanyi sholawat. Boten termasuk aurat suaranya wanita. Ada ulama yang berpendapat boten terus mengucapkan amin gitu otomatis Tadi juga dijelaskan bahwasannya kalau amin itu bersama dengan imam kan? Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana jika imam belum selesai membaca Al-Fatihah kesemangatan terus biasanya terus tapi makmum keburu menjawab amin bahkan kadang dengan teriak. Itu biasanya lari alit ya. Ibu boten ya. Masyarakat boten ya. Ada mungkin sahabati saya Ibu biasanya ya iman lah ngono kuwi apa kancane lah boten. Ya berarti nggih boten sareng dengan iman. Tadi kan kalau antara makmum dan imam sareng membaca amin bareng berarti diamini malaikat. Dan itu lek urung iso bareng ya malaikate dereng boten mau. Ibu anak-anak biasa. Ya, dilanjut ya. Bagaimana jika imam belum selesai Fatihah tadi sudah ya. Terus kalau kita sebagai makmum masbuk sholat isya, terus kita menemui cuma rakaat terakhir, nanti kayaknya gimana? Caranya untuk menyempurnakan sholatnya sebagai makmum masbuk. Kita menemui imam di rakaat terakhir, terus sudah sesuai dengan syaratnya masbuk tadi ya, berarti dapat dihitung satu rakaat sudah. Selanjutnya nggih, rakaat kedua, ketiga, keempat mengikuti aturannya. Berarti rakaat kedua berarti jenengan nggih tahiyat awal. Terus seperti biasa rakaat biasa terus tahiyat akhir. Jadi kirangin jenengan niku apa? Kirangin sampean itu apa? Jadi lek wae rakaat kedua wae tahiyat awal ya tahiyat awal. Meskipun tadi sudah ikut tahiyat akhir bersama imam, gak iso diwale. Aku wis tahiyat karo imam wis berarti tahiyat awal boten. Tetap tahiyat awal rakaat keduanya. Seperti juga dalam sholat subuh, jenengan rakaat kedua sudah ikut doa kunut nggih dengan imam. Nah, berarti nambah satu rakaat ya tetap disunahkan membaca doa kunut. Soalnya rakaat kedua sampai yang tadi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau dari WA, cukup di WA saja ya. Ya, teman-teman terima kasih semuanya. Mungkin penjelasan dari ibunya Ibu Ringin tersebut sudah gamblang, sudah jelas bagaimana tata cara ibadah kalau kita sebagai makmum. Yang pertama makmum muafiq, yang kedua makmum masbuk, sudah jelas. Kalau spesialis makmum masbuk mungkin bermasalahnya mungkin aku mungkin termasuk sholatku masbuknya piron. Waktu ini kadang pulau mbak ini yang sering terjadi niku Allahu Akbar, imam sendiri sudah membaca Fatihah tapi saya belum Allahu Akbar, belum begitu. Datang Fatihah terus sunat pendek terburu-buru. Masbuknya karena tidak segera takbiratul ihram. Memakai mukena dulu. Waktu ini kalau Bu jadi masbuknya digawe dhewe mboten karena ketinggalan tapi karena enak-enakan duduk sih ngenteni imam kalau wis bawa lah ngadeg nah iki jenenge apa ya golongannya makmum masbuk sing gaplek. Ya semoga kita semuanya bisa meningkatkan ibadah jamaah kita. Di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah semuanya dilipat gandakan. Jangan sampai makmum masbuk gitu ngemakmuman ya. Meminimalisir makmum masbuk kita.
Ibu-ibu semangat Insyaallah beribadah. sama-sama. Semoga kita semuanya diberkahi. Amin. Menuntut ilmu dengan menyempurnakan berbagi ilmu. Terima kasih sharing santainya dengan pengalaman beliau. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih Bu Kurin atas waktunya dan sahabat semuanya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.